Bagi teman-teman yang database-nya masih kosong, jangan kaget kalau penampilan produk terlihat berbeda dengan saya, karena saya sudah mengisi database-nya sebelumnya ya. Muncul data-data ini ya. Kalau teman-teman mungkin masih kosong, jadi akan ada message atau tulisan there are no products. Oke, teman-teman gak usah khawatir. Nanti kita akan add product seperti ini satu persatu. Selanjutnya kita akan membuat halaman atau metode get add product. Kalau Anda lihat di sini adalah product index ya, di mana akan di-list semua produk yang sudah ada di dalam database. Kemudian Anda lihat di sini ada add new product. Bila kita klik, maka dia akan menuju ke link admin/product/add product, di mana cannot get artinya kita belum membuat ya. Kita belum membuat routes ke link ini. Sekarang kita akan membuat router menuju halaman add product. Kita buka kode editornya. Kemudian kita buka ke route, masih di halaman admin product ya. Di sini yang kita edit kemarin adalah sampai di membuat get product index ya. Kemudian kita lanjut di sini membuat, saya ganti get add product. Oke, kita buat routernya di sini. Kemudian kita arahkan ke path-nya adalah add product. Kemudian callback function, require response. Di sini kita tetapkan variable title slug. Ini saya ganti menjadi description. Kemudian price. Oke, dengan value masih empty di situ. Kemudian saya respon titik render ke halaman admin add product. Jadi maksudnya di sini adalah apabila visitor mengetikkan pada browser /add product, maka dia akan di render ke halaman ini ya, halaman view add_product, di mana di situ saya tempatkan title sebagai title, kemudian saya ganti ini dash ya, sama dengan dash untuk dirender ke sini ya. Kemudian kategoris adalah kategoris. Kemudian saya tambahkan satu lagi di sini adalah price sama dengan price. Nah, tetapi di sini saya juga akan memberikan form inputan yaitu kategori ya, produk kategori ya. Jadi saya akan bungkus di sini dengan query kategori, di mana query-nya adalah kategori.find function error kategori, di mana kurungnya ini saya cut, saya pindahkan ke paling bawah untuk membungkus query kategori ini. Oke, kita simpan, make sure tidak ada error di sini. Kemudian selanjutnya tentunya kita akan membuat file baru yaitu add product pada view ya, karena akan dirender ke sini. Kita akan menuju view admin, kemudian saya buat file baru di sini add product.ejs. Kontennya saya akan copy dari add page biar cepat ya. Kalau Anda silakan ketik aja ya. Oke, saya akan Ctrl A, copy, add product. Saya akan pastekan di add product. Oke, kemudian kita update ya di sini ya. Ini saya ganti menjadi add product. Kemudian admin, ini linknya ke admin index ya. Berarti di sini adalah products. Kemudian labelnya saya ganti back to all products. Kemudian kita akan membuat form di sini. Metodenya adalah post, actionnya admin/products, add product. Oke, kemudian saya akan berikan type di sini, tambahan atribut yaitu untuk supaya
form ini juga bisa menambahkan image. Jadi multi upload ya. Saya ganti menjadi multi part, jadi multi upload data ya. Saya tambahkan di sini yang type multi part / form data. Kemudian kita buat div di sini dengan label title, kita samakan saja title sama placeholder juga title. Kemudian slug ini kita ganti menjadi description. Description kita ganti jadi text area di sini. Kemudian tipenya kita hapus saja. Form control, kemudian name-nya kita rubah menjadi, saya singkat menjadi des. Kemudian value-nya juga desc. Placeholder-nya saya ganti menjadi description. Kemudian saya tambahkan di sini, karena ini adalah text area, saya tambahkan columns dan rows ya. Columns-nya 30, rows-nya 30. Terlalu besar, saya kurangi jadi 10. Kemudian di bawahnya saya akan membuat form untuk kategori. Ini saya rubah menjadi select karena dia drop down ke bawah ya, pilihan drop down. ID-nya saya rubah menjadi kategori. Kelasnya from control. Oke. Sisanya akan saya hapus. ID, kategori, kemudian kelasnya form control. Kemudian saya akan lakukan looping di sini, yaitu kita gunakan template engine. Kemudian jangan lupa penutupnya. Di sini saya akan looping adalah kategoris dari model ya, kategoris dot for each. Kemudian kita berikan function di sini dan kita berikan variabel cat, kemudian kurung. Nah, kurungnya ini akan saya pindahkan ke bawah. Ya. Oke, di bawah ini saya berikan option value dari looping di atas, yaitu persen-persen. Jangan lupa diberi sama dengan, karena kita akan menampilkannya, yaitu cat di sini slug ya. Jadi nilai slug-nya yang akan kita retrieve dari database. Kemudian yang akan ditampilkan di sini adalah title ya. Kemudian kita tutup select-nya. Kemudian ditutup dengan div penutup dari form group. Kemudian kita lanjut dengan setelah kategori ya, isian kategori, kemudian price ya. Kita akan copy price dari sini. Price saya ganti ya, saya ganti jadi price. Kemudian name-nya saya ganti jadi price juga. Value-nya price. Placeholder-nya adalah price ya. Kemudian setelah price, yaitu kita ingin bisa mengupload image. Sini saya tulis image. Inputnya ini saya ganti menjadi file, karena kita akan mengupload ya, kita gunakan file. Kelasnya form control, kemudian name-nya kita ganti image. Kemudian kita beri ID di sini. ID-nya adalah kita gunakan img karena kita akan membuat preview dari image tersebut pada saat diselect, dipilih sebelum kita upload, kita preview dulu ya. Oke, ini saya close. Kemudian ini saya ganti, saya hapus.
Saya ganti di sini menjadi image ya. Image source, karena saya akan bisa melakukan preview ya sebelum kita upload, kita preview dulu. Kemudian source-nya saya beri tanda pagar saja. Alternatifnya saya beri img preview. Kemudian saya beri ID juga di sini karena saya akan menggunakan JavaScript untuk melakukan preview ya. Img preview kita samakan saja sama namanya. Kemudian button. Oke. Button kita samakan saja. Kemudian kita tutup dengan form di bawah. Kemudian include. Oke. Kita simpan. Kemudian kita akan coba tes di browser admin product/add products. Oke, kita lihat di sini mungkin ada typo ya pada description. Kita cek pada kodenya. Di description mungkin kita tutup dengan text area di sini. Oke, kemudian ini value-nya tidak ada. Sebagai penggantinya kita paste ini value-nya ya. Kita tempatkan di sini. Kita simpan, kita coba lagi. Kita refresh. Oke. Ya. Kategori, price, image, kemudian choose file akan membuka folder di komputer lokal kita ya. Kemudian image preview. Image preview ini akan saya rapihkan sedikit, yaitu dengan menambahkan style ya. Kita tambahkan style, kita buka kode editor kita, kemudian kita tutup dulu ini, close dulu ya biar rapi. Kemudian open public ya, public folder, kemudian CSS. Lihat ada dua di sini yaitu admin style dan style ya. Jadi adalah frontnya, ya, ini adalah adminnya ya. Jadi kita akan gunakan admin di sini. Kita akan masukkan ID di situ yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di sini ya. ID ini ya kita gunakan untuk CSS ya. Di ID-nya adalah image preview. Kita beri pagar sebagai simbol dari ID ya. Kemudian saya beri margin 20. Artinya keempat sisi atas, kanan, bawah dan kiri marginnya 20. Kemudian jangan lupa kita beri reference dari admin style CSS ini ke layout admin header ya. Jadi CSS-nya harus kita referensikan. Oh, sudah ada ini sebelumnya ya. Link relation style sheet href ke CSS admin style ya. Berarti sudah connect ya. Oke, sekarang kita cek lagi di browser. Ya, sudah agak bergeser ya, 20-20 ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat folder baru di bawah folder public ini ya, yaitu folder images, di mana saya akan menempatkan images di situ, di folder tersebut ya, di bawah public, harus sejajar dengan CSS ya, dan JS dan product image. Images ini akan saya tambahkan sebuah image, nama image-nya adalah no image, Anda bisa buka di sini, sudah saya beri linknya ya, di Trello atau di PDF. Silakan Anda download. Saya open Finder. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam folder image tadi ya. Saya coba ke dalam image ini bisa nggak langsung. Ya, bisa ya. Oke, saya masukkan ke sini. No image. Kalau Anda menggunakan Windows, mungkin Anda harus open folder ya, file folder, kemudian Anda pindah secara manual. Kemudian di product image, ya Anda buat product image juga, folder. Ini sudah terbuat oleh saya sebelumnya. Silahkan Anda buat product image di sini. Di sejajar ya, sejajar dengan folder images. Buat satu lagi yaitu product images, bila Anda belum. Kemudian saya akan membuat script
Untuk menampilkan preview image, saya akan buat saya tutup dulu, di add product. Saya akan buat di bawah sini scriptnya, ya, agak jauh. Saya akan buat dengan function JavaScript, di mana function read URL, kemudian saya beri input sebagai argumen, kemudian saya beri condition if jika input files dan jika input files array 0, ya, kemudian saya berikan variabel di sini yaitu reader. Kita buat file reader baru yaitu file reader, kemudian reader.onload sama dengan function, saya sebut di sini event, kemudian saya akan menggantikan ID img preview di sini. Saya kasih tanda kutip, ya. Kemudian saya tambahkan atribut di situ source src. Kemudian parameter kedua adalah i.target.result. Kemudian saya beri dimensinya, yaitu width-nya 100, height-nya 100. Cukup untuk melakukan preview saja, ya. Kemudian saya akan call di sini reader read as data URL, mana input file array 0. Oke. Kemudian saya panggil di sini $, tanda kutip, img chain function read URL. Kita ganti dengan this. Oke, kita simpan. Kita coba di browser. Kita refresh ini halaman add product. Oke. Kita akan coba choose file. Kemudian kita pilih image. Misalnya ini misalnya gambar handphone. Saya klik open. Ya, maka akan muncul preview di sini. Berarti kode Anda sudah berhasil. Oke, kita break dulu. Kita lanjut ke video berikutnya.